Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alfia dengan NIM 857742404. Saya akan mempraktikkan cara pembelajaran terpadu pada kelas 4 Fatimah di SD Hadijah Pandigiling, tempat saya bekerja. Semoga videonya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sekarang Bu Guru mau absen dulu hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ada siapa yang tidak masuk? Oh, ada Danendra ya. Danendra sedang sakit tadi kata mamanya. Kita doakan biar Danendra lekas sembuh. Berarti yang lain masuk semua ya? Oke, kelas 4 Fatimah hebat, kuat, harus sehat. Iya. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, kita sudah berdoa. Untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang apa kemarin? Matematika. Oh, kemarin kita sudah belajar matematika, katanya Aulia. Terus katanya Algi, kita kemarin belajar apa Algi? Oh, belajar IPAS, katanya Algi. Kemarin belajar IPAS, ada IPA dan IPS ya. Untuk hari ini kita akan belajar apa? Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, selain hak dan kewajiban, kita juga mempelajari tentang apa hari ini? Iya, pintar sekali Afran ya, dan teman-teman jawabnya yaitu sumber daya alam. Iya, kita akan mulai tentang hak. Ya. Hak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Artinya hak itu apa? Sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Nah, benar sekali Aulia dan teman-teman tadi jawabnya agak sama-sama yang lainnya. Yang jawabnya keras Aulia ya. Hak adalah apa? Suatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Ayo, contohnya apa Fadlun? Hak kita di sekolah apa Fadlun ya? Iya, belajar dengan giat katanya Fadlun, benar? Ya, benar ya. Terus kewajiban kita di sekolah apa Mikaela? Menjaga lingkungan sekolah. Iya, benar ya? Nah, berarti kalau ada hak dan kewajiban itu kira-kira sama apa beda? Beda. Beda ya.
yang harus kita lakukan, kata Alif. Benar ya? Jadi oke anak-anak, kita tadi sudah menjawab pengertian hari. Kita sudah tahu bedanya antara hak dan kewajiban. Sekarang dia mau memberi contoh. Kalau kita di rumah, kita membantu ibu mencuci piring, itu termasuk hak atau kewajiban ya? Kewajiban ya. Jadi kalau kewajiban kita di rumah yaitu harus membantu orang tua. Kalau hak kita di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang, memperoleh pendidikan, mendapatkan pakaian yang layak. Nah, itu semuanya kita sudah dapatkan ya dari orang tua kita. Sudah, alhamdulillah. Berarti orang tua maupun kalian sudah melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kalian harus berkelompok. Nah, ini jumlah muridnya ada 28 ya. Jadi kira-kira bisa jadi 5 kelompok. Jadi ada yang 6, ada yang 5. Oke. Kelompoknya sekarang. Kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, masing-masing diperkenalkan ya. Yang sebelah sini, yang paling depan sebelah kanan, namanya kelompok apa? Pizza. Ini namanya kelompok pizza karena hari ini kita temanya yaitu makanan. Nah, yang depannya sebelah sini namanya kelompok apa? Kelompok bakso. Kelompok bakso. Pantes ini ya bulat-bulat, kebanyakan makan pentol. Nah, yang paling kiri nih kelompok apa? Kelompok Nah, kelompok kue tiaw. Berarti suka makan mie ya. Yang belakang fried chicken. kelompok fried chicken, suka makan ayam, ketok-ketok ya. Yang belakang sebelah kanan kelompok apa? Sate. Suka bakar-bakar ya, suka makan sate semuanya kelompoknya. Oke, kita lanjut pembelajaran selanjutnya ya. Kita tadi kan sudah tahu hak dan kewajiban kita di sekolah, di rumah. Nah, kalau di lingkungan sekitar, kewajiban apa ya yang kita lakukan agar lingkungan sekitar kita ini tetap bersih, tetap bagus? Nah, ada dari kelompok kue tiaw, Aulia. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ada katanya Aulia biar lingkungan kita tetap bersih, tetap bagus, tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa sih kalau buang sampah sembarangan itu bikin kotor dan bikin rusak pemandangan? Kenapa? Karena apa? Sampah itu kan kotor, terus ada tempatnya sendiri, jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Belum lagi nanti kalau kena hujan, lah nanti malah kalau dari bahannya dari plastik bisa bikin orang kepleset, terus nanti nyumpet di selokan bisa banjir. Ya bener ya Satrio ya. Kalau kita buang sampah sembarangan dampaknya itu pasti banjir karena bisa menyumbat apa? Saluran air. Nah, terus kemudian hak kita dalam lingkungan sekitar apa? Nah, ini Aileen dari kelompok fried chicken. Hak kita apa? Iya, dapat melihat pemandangan yang bagus. Nah, dari kelompok pizza ada Sabila. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang bersih, benar ya. Nah, ada Satria dari kelompok bakso. Hak kita mendapatkan rasa aman. Ya, benar semua. Hebat-hebat. Pas 4 Fatimah ini hebat-hebat, pinter-pinter. Ya. Nah, kita kalau menjaga lingkungan agar bersih, merasa aman, itu masuk pada lingkungan apa ya? Di sekitar kita, di sekeliling kita itu ada apa namanya, Nak? Ada sumber daya alam. Iya, ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari
Bensin, iya, kita tadi berangkat sekolah juga membutuhkan bensin. Masa kita mau jalan kaki jauh? Nah, kita pasti juga membutuhkan energi. Iya. Nah, sumber daya alam ada berapa ya? Dua. Kompak semuanya jawab dua. Yang pertama sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kemudian satunya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui contohnya buah-buahan, sayuran. Jadi sayuran dan buah-buahan tidak akan pernah habis selama kita mau menanam lagi, itu nggak akan habis. Ya, itu namanya bisa diperbarui. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berlian, serius, minyak bumi, memes, batu bara, jagat. Apa yang tidak dapat diperbarui? Ayo, logam, iya. Loh, kenapa Bu kok tidak bisa diperbarui? Iya, kalau digunakan terus-menerus, lama-lama habis. Tidak bisa diperbarui, tidak bisa dibuat lagi. Makanya kita harus menghemat sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, sekarang Bu Fia kasih lembaran ya. Lembaran evaluasi atau lembaran kerja siswa. Tolong diskusikan dengan kelompok kalian apa saja yang ada pertanyaan-pertanyaan di lembaran ini ya, didiskusikan sama kelompoknya. Oke, semuanya sudah dapat ya kelompoknya? Silakan didiskusikan. Oh, kelompok Kuetio sudah ini. Nah, sudah ada di Alana ya. Ya, sudah. Jadi semua kelompok sudah dapat ya. Nah, silakan didiskusikan bersama teman kalian. Pada lembaran itu dijawab secara bersama-sama. Oke, silakan didiskusikan tanpa ada suara keras ya, hanya boleh bisik-bisik. Nanti kalau suara keras terdengarnya rame, bukan diskusi. Silakan. Semangat kelompok Kuetio. Kelompok bakso ini ya, bulat-bulat. Ini kelompok fried chicken. Kelompok sate, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok pizza juga ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Oke, anak-anak sudah selesai apa belum kerja kelompoknya? Sudah dijawab semua ya? Sudah. Ada yang mau mempresentasikan salah satu dari kalian? Oh, dari kelompok Kuetio. Aulia, silakan maju, Aulia. Suaranya yang keras ya, hasil dari kerja kelompoknya tadi di sini di tengah-tengah. Adalah mendapatkan lingkungan yang bersih, mendapatkan pemandangan yang bagus, kewajiban di tempat dan area bermain, tidak mengusung lembaran, tidak merusak lingkungan pantai. Nah, kalau yang terjadi di persawahan, apa yang kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam? Silakan dijawab dari kelompok Kuetio. Tidak merusak sumber daya alam persawahan tersebut. Ya benar ya, kalau kita berada di area persawahan, apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh merusak sumber daya alam yang ada di sawah. Kewajiban kita apa selain itu? Menjaga lingkungan di persawahan tersebut. Nah,
menjaga lingkungan ya, agar di sawah itu ada apa saja sih? Ada raya tumbuhan. Nah, tanaman apa? Padi. Padi. Iya, kita menjaga sumber daya alam yang ada di sawah itu agar padinya juga tidak rusak, karena kita makan itu membutuhkan padi tersebut. Iya apa enggak? Ya. Kalau sawahnya rusak, ya kita tidak memperoleh padi, nanti kita tidak bisa makan. Maka kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar dan sumber daya alam. Oke, terima kasih Aulia. Ada dari kelompok yang lain mau menjawab ke depan? Kelompok pizza. Kelompok pizza malu-malu ya. Kelompok bakso. Oh, kelompok pizza mau ini. Santio mau menjawab. Ya, teman kalian dari kelompok pizza, Satrio akan menjawab dari menjelaskan dari kelompoknya tadi bersama teman kelompoknya. Silakan Satrio. Area bermain bedanya sama tempat umum. Kalau tempat bermain hanya mendapatkan lingkungan yang bersih. Sementara kalau pantai mendapatkan suasana yang indah. Kalau kewajiban taman bermain tak boleh buang sampah sembarangan. Kalau pantai tak boleh buang air kecil sembarangan. Benar ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk Tio ya. Terima kasih Tio. Oke, kita tadi sudah menampilkan hasil kerja kelompok dari dua kelompok ya, dari kelompok kue tiaw dan kelompok pizza. Tepuk tangan untuk dua kelompok ini. Sekarang kita tanya jawab ya. Bu Fia tanya atau boleh kalian yang bertanya ke Bu Fia tentang pembelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya sama Bu Fia? Barangkali ada pembelajaran yang belum paham, silakan boleh bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ganti Bu Fia yang tanya ke kalian. Ya. Ada yang tanya apa enggak? Enggak. Mbak Aldi dari kelompok kue tiaw, luar biasa ini kue tiaw ini ya, pasangan terus. Mau tanya apa Aldi? Kita harus menjaga sumber daya alam. Nah, mengapa kita harus menjaga sumber daya alam? Luar biasa, pertanyaan hebat ya. Kenapa ya kita harus menjaga sumber daya alam? Agar sumber daya alam tersebut tetap bisa kita gunakan dengan baik. Terus apa lagi? Agar sumber daya alam tidak cepat habis. Iya, jadi kita harus menjaga sumber daya alam agar tidak apa? Tidak tercemar. Kalau sumber daya alamnya tercemar oleh sampah, ya oleh kotoran, apakah kita bisa menggunakannya? Oh tidak ya, tentu tidak bisa digunakan karena kalau sumber daya alamnya sudah tercemar akan tidak baik untuk kesehatan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya sekarang gantian. Oh Satrio, ya kalau bisa mau tanya apa? Oh kenapa kita harus mempunyai hak dan kewajiban? Iya, kita itu nggak boleh punya hak saja, itu nggak boleh. Kita mempunyai kewajiban atau melakukan kewajiban saja itu ya tidak boleh. Jawabannya yaitu agar apa? Hidup kita menjadi seimbang. Karena kita makhluk sosial, harus saling bekerja sama, harus saling tolong menolong, tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus ya melakukan apa, kita memperoleh hak kita apa, dan kita juga jangan lupa melakukan kewajiban kita, gitu ya. Jadi hak antara hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, Aulia. Saatnya jam kelima dimulai.
Oh, kalau kita melihat orang yang tidak menjaga sumber daya alam, apa yang kita lakukan? Menasehati, menegurnya, ya. Jangan langsung dimarahin, karena kita juga harus punya sopan santun, apalagi kalau orangnya tidak kenal, ya. Jadi kita harus apa? Menegurnya, menasehatinya, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar, dan juga dengan sopan santun. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada yang tanyakan lagi, Bu Fia mau tanya beberapa hal. Kalau kita dalam pembelajaran ada yang belum paham, nggak paham ini apa ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Bertanya kepada guru. Ya, kita bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru masuk hak apa kewajiban? Iya, kamu nggak usah takut, nggak usah malu, itu hak kamu bertanya kepada guru. Ya, jadi kalau belum paham sama pelajaran itu kalian boleh bertanya, karena itu hak kalian di sekolah. Sudah semuanya paham? Nah, luar biasa, pinter semuanya. Berarti kita hari ini dapat kita simpulkan, kita hari ini tadi belajar apa saja? Sumber daya hak dan kewajiban, ya. Dan semuanya sudah paham? Iya, sudah paham. Kalau sudah paham, kita baca doa selesai pembelajaran. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa besok, ya. Dan tetap semangat. Nah, sebelum selesai pembelajaran tadi, yang hasil diskusinya, hasil kelompokannya dikumpulkan ke depan. Nanti Bu Fia nilai tiap kelompoknya. Kumpulkan kelompok. Kelompok fried chicken. Oke, terima kasih. Sudah kumpul semua ya tugasnya. Kalau gitu, Bu Fia akhiri. Oh, ada yang ketinggalan dari kelompok pizza. Oke, wah, langsung sekali semuanya sudah selesai. Nanti Bu Fia cek, kemudian besok kita bahas bersama-sama. Untuk itu sudah paham semua, sudah tidak ada yang bertanya dan sudah mengerjakan hasil lembar kerjanya. Bu Fia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi